Etika di atas ilmu, dalam konteks Islam, mengacu pada pentingnya memiliki etika dan moral yang baik saat menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang dimiliki. Ini mencakup bagaimana seseorang mengaplikasikan pengetahuannya dan berperilaku dengan bijaksana dalam setiap aspek kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa konsep etika di atas ilmu dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. Surah Al-Maidah 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu benar di sisi Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Kepatuhan pada prinsip-prinsip agama. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hikmah kecuali datangnya dari Allah, dan tidak ada ilmu kecuali diajarkan olehnya. Sahih Al-Bukhari. Terlepas dari seberapa besar pengetahuan seseorang, mereka diharapkan untuk selalu patuh pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam. Pengetahuan harus digunakan untuk memperkuat iman dan takwa. Hikmah dalam penggunaan ilmu. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sunan Ibnu Majah. Islam mengajarkan agar pengetahuan digunakan dengan bijaksana dan hikmah. Ini berarti bahwa seseorang harus memahami implikasi moral dari pengetahuan yang mereka miliki dan menggunakannya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Tanggung jawab moral. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang memiliki akhlak yang baik, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang baik terhadap istrinya. Sunan Ibnu Majah. Setiap individu bertanggung jawab secara moral atas tindakan dan penggunaan pengetahuannya. Ini berarti bahwa penggunaan ilmu harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, termasuk keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Dari ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam menghargai pengetahuan dan hikmah, tetapi juga menekankan pentingnya penggunaan pengetahuan tersebut dengan etika dan moral yang baik. Etika di atas ilmu adalah prinsip yang menekankan bahwa pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan, dan hikmah sejati adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kebaikan dalam banyaknya pengetahuan yang tidak diiringi oleh etika yang baik. Ibnu Majah. Hadis ini menekankan beberapa poin penting, kombinasi pengetahuan dan etika. Hadis ini menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki harus selalu diiringi oleh etika yang baik. Tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penekanan pada moralitas. Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa kebaikan moral dan etika adalah bagian integral dari pengetahuan yang bermanfaat. Dengan kata lain, seseorang harus menggunakan pengetahuan mereka untuk tujuan yang baik dan bermoral. Menghindari penyalahgunaan pengetahuan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan dapat disalahgunakan jika tidak diikuti oleh etika yang baik. Oleh karena itu, seseorang harus selalu memastikan bahwa pengetahuan yang dimiliki digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan, bukan untuk tujuan yang merugikan atau merusak. Kesimpulan, ilmu tanpa moral dan etika bisa digunakan dengan berbagai cara, baik positif maupun negatif. Tanpa moral dan etika yang baik, ilmu bisa digunakan untuk tujuan yang merugikan atau merusak. Moral dan etika yang baik tanpa pengetahuan yang memadai bisa mengarah pada tindakan yang kurang efektif atau bahkan merugikan. Seseorang mungkin memiliki niat baik, tetapi tanpa pengetahuan yang cukup, mereka mungkin membuat keputusan yang tidak tepat. Secara keseluruhan, dalam Islam, keseimbangan antara ilmu, moral, dan etika sangat dihargai. Ilmu yang dimiliki harus digunakan dengan moralitas dan etika yang baik, dan moralitas yang baik juga harus diperkuat oleh pengetahuan yang tepat. Ini mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan akhlak yang mulia dalam Islam.
Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Amin ya Robbal Alamin.